Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبعد. Alhamdulillah hadirin sekalian, baru saja kita memasuki suasana di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Hadirin sekalian, salah seorang ulama di negeri Bahrain, Syekh Taufik As-So'ib, mengatakan bahwa Ramadan itu datang tidak tiba-tiba, laksana sebuah rombongan besar yang memiliki kepentingan besar. Dia datang bersama utusan-utusan yang sebenarnya sudah datang sebelum datangnya Ramadan. Salah satunya tentu saja bulan Rajab, yang merupakan salah satu bulan haram. Sebagaimana disebutkan bahwa bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kemudian dilanjutkan dengan kedatangan bulan Sya'ban. Ini adalah pertanda utama akan datangnya bulan Ramadan, yang pada masa-masa itu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan di Sya'ban ini hadirin sekalian, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk mulai pemanasan, memperbanyak tilawah, memperbanyak puasa. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad hampir setiap hari berpuasa di bulan Sya'ban. Karena itu sebenarnya Ramadan ini datang tidak tiba-tiba. Dia sudah didahului dengan pertanda-pertanda, utusan-utusan. Maka hadirin sekalian, para ulama kemudian membagi keutamaan Ramadan itu sebagai keutamaan waktu. Salah seorang pakar hadis, Dr. Syahabuddin, beliau mengatakan bahwa keutamaan dibagi 2 hadirin sekalian. Pertama, al-fadl al-makani, keutamaan tempat. Yang kedua, al-fadl az-zamani, keutamaan waktu. Keutamaan tempat contohnya misalnya Masjid Al-Haram. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, sholat di Masjidil Haram pahalanya setara dengan 100.000 sholat. Jadi kalau kita sholat di Masjid Arif Rahman Hakim 1 kali sholat, maka pahalanya 1 kali sholat. Tapi sholat yang sama kita laksanakan di Masjidil Haram, pahalanya menjadi 100.000 kali lipat. Contoh selanjutnya Masjid Nabawi hadirin sekalian, yang Nabi bersabda bahwa sholat di masjid ini, Masjid Nabawi, pahalanya setara dengan 1000 kali sholat. Maka sholat biasa di sana pahalanya menjadi 1000 kali lipat. Dan ulama kemudian menyebutkan keutamaan selanjutnya yang disebut dengan al-fadl az-zamani. Ada keutamaan waktu. Jadi bukan hanya tempat yang memiliki keutamaan, tapi juga waktu. Nah, itulah yang sekarang berada di hadapan kita, yaitu bulan Ramadan. Maka hadirin sekalian, dalam sebuah hadis masyhur, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Laqad ja'akum syahrul Ramadan, wa huwa syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan dia adalah bulan yang penuh berkah. Nah, kebetulan kita juga sudah masuk hadirin sekalian. Kita sudah berada di tengah-tengah, di awal-awal bulan Ramadan. Dan ini adalah bulan yang penuh berkah, kata Nabi Muhammad SAW. Fihi futihat abwabul jannah.
Di bulan ini kata Nabi dibuka pintu-pintu surga, wa ughliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Jadi amal soleh itu dibuka selebar-lebarnya dan pintu-pintu kemaksiatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Dr. Syahabuddin beliau bertanya hadirin sekalian, andai kata semua setan dibelenggu, pintu-pintu surga ditutup, nah lalu kenapa masih bisa ada kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan? Nah, maka perlu kita sadari hadirin sekalian bahwa setan itu bentuknya tidak hanya jin, tapi juga manusia. Maka dalam salah satu ayat dalam Al-Quran disebutkan syayatinal insi wal jin. Jadi setan itu ada bentuknya manusia dan ada bentuknya jin. Nah, barangkali setan yang bentuk jin sudah dibelenggu, tetapi setan dalam diri kita, yaitu barangkali yang sulit kita kendalikan. Maka ini masing-masing tanggung jawab masing-masing pribadi hadirin sekalian. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi beliau bersabda, "Asy-syaitan yajri fil insan majrad dam," atau kama qala Nabi. Jadi setan itu mengalir sebenarnya dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Maka ketika setan-setan dibelenggu, yang perlu kita waspadai sebenarnya nafsu kita. Apakah kita mampu mengendalikan? Nah, lanjutan hadis tersebut hadirin sekalian, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalamnya kata Nabi ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Maka hadirin sekalian, kalau kita misalkan satu malam ini sama dengan 1000 bulan, maka para ulama kemudian menyimpulkan, andai kata kita sholat malam di seluruh bulan Ramadan, kita ibadah di seluruh bulan Ramadan, di setiap malamnya hadirin sekalian, nah, maka insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Nah, karena satu malam ini sama dengan 1000 hadirin sekalian, maka sebagian ulama menganggap setiap malamnya nilainya sama dengan 1000. Karena satu malam nilainya 1000. Nah, maka para ulama kemudian mengkalikan begitu ya hadirin sekalian. Jadi kalau kita baca Al-Quran misalkan satu surat, nah, di malam biasa dia menjadi satu surat, pahalanya dikali 10 kali lipat, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad. Nah, sedangkan jika kita baca di bulan Ramadan, maka pahalanya bisa menjadi minimal 1000 kali lipat, dikali 10 jadi 10.000 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah potensi lipat ganda kebaikan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, selanjutnya bukan hanya itu, yang perlu kita ingat ada sebuah hadis yang sangat masyhur disahihkan oleh Bukhari wa Muslim, yang Nabi Muhammad beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keseriusan, kehati-hatian, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Dengan narasi yang mirip, ada hadis selanjutnya hadirin sekalian, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keseriusan, diampuni semua dosanya yang telah lalu. Maka hadirin sekalian, dengan izin Allah, jika kita mampu istiqomah di bulan ini, saumnya dan qiyamnya, ya, puasanya dan sholat malamnya, nah, maka janji Nabi dalam hadis sahih ini akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang, keistiqomahan, bisa melanjutkan ibadah sampai akhir bulan Ramadan. Nah, maka hadirin sekalian, selanjutnya Syekh Taufik As-Shadiq beliau mengatakan bahwa Ramadan ini hadirin sekalian adalah fase pembuka potensi. Maksudnya apa hadirin sekalian? Di hari biasa kita tidak tahu kita mampu baca Quran itu berapa banyak sebenarnya dalam satu hari.
Di hari biasa kita jarang mencoba. Kita mampu sholat malam berapa rakaat, begitu. Karena biasanya maksimal kita mungkin 2 atau 1 rakaat. Tapi di bulan Ramadan hadirin sekalian, Syekh Taufik mengatakan ini adalah momen kita membuka potensi terbaik kita. Berapa banyak kita mampu membaca di setiap malam. Dalam sebuah riwayat hadirin sekalian, Nabi Muhammad menghatamkan 1 kali Al-Quran dan membacanya kepada malaikat Jibril di setiap bulan Ramadan. Karena itu sebagian ulama menganggap ini salah satu sunnah. Jika kita mungkin tidak pernah menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan, maka disunahkan kita menghatamkannya di bulan Ramadan. Sebagaimana teladan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita lihat hadirin sekalian, kemampuan baca Quran ini, begitu ya, itu sebenarnya tidak terbatas para ulama-ulama zaman dulu. Kalau kita lihat misalkan Imam Syafi'i, dalam riwayat beliau disebutkan menghatamkan Quran setiap 3 hari, hadirin sekalian. Tiap 3 hari beliau khatam. Artinya sehari beliau kurang lebih baca 10 juz. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, di masa salafus soleh di Basrah, di Kufah, itu dalam 1 tarawih, hadirin sekalian, itu mereka menghatamkan 10 juz. Itu di masa lalu, ya. Tapi hadirin sekalian, perlu kita ketahui, sebenarnya potensi itu masih bisa dilakukan oleh manusia zaman sekarang. Ini sebuah kisah nyata disampaikan Syekh Taufik As-Shawik dalam sebuah khutbahnya tentang seorang kenalan beliau. Dia orang biasa, seperti saya dan Anda, gitu. Dia punya keluarga, dia punya pekerjaan, tetapi dia targetkan, hadirin sekalian, di setiap Ramadan dia berusaha menghatamkan Al-Quran seluruhnya dalam 1 hari. Dan ternyata dia bisa. Artinya apa, hadirin sekalian? Potensi kemampuan baca itu sebenarnya tidak terbatas pada salafus soleh, gitu ya. Jika seseorang mampu, ternyata ada yang mampu, hadirin sekalian. Manusia sezaman dengan kita bisa menyelesaikan Al-Quran dalam 1 hari. Nah, pertanyaannya, kita mampu sampai mana, begitu ya? Apakah kita punya kemampuan dan kemauan yang cukup kuat untuk bisa meniru para salafus saleh tersebut, gitu ya? Nah, termasuk juga sholat malam, hadirin sekalian. Nabi Muhammad beliau bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us shalihin qablakum wa maqrabatun ila rabbikum wa matradatun lid-da'i 'anil jasad." Kalian harus melakukan sholat malam, kata Nabi Muhammad, karena itu pendekatan kepada Tuhan kalian dan juga amalan orang-orang soleh sebelum kalian, dan pengusir penyakit dari tubuh kalian. Nah, sholat malam ini juga salah satu amalan orang-orang soleh yang juga harus kita jalankan di bulan Ramadan, ya, sebagaimana tadi dalam hadis bahwa kalau kita istiqomah, insya Allah kita bisa menyelesaikan puasa dan sholat malam di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin sekalian, Syekh Taufik mengingatkan kepada kita selanjutnya tentang tantangan kita, ya. Sebenarnya musuh kita dalam Ramadan itu tidak lagi setan, hadirin sekalian, tetapi diri kita sendiri dan juga hiburan-hiburan di sekeliling kita. Nah, Syekh Al-Arifi dalam salah satu khutbahnya mengingatkan kita bahwa banyak dari kita, jangan-jangan gitu ya, lebih sibuk nonton podcast atau sinetron Ramadan, hadirin sekalian. Nah, bisa jadi dia tamat gitu ya, tamat sekian episode, tapi Qurannya tidak tamat. Dia selesai nonton podcast sekian episode, tapi Qurannya belum tamat. Nah, ini harus sama-sama kita antisipasi. Nah, jangan sampai kita kendur duluan. Nah, maka di awal-awal ini, ya, para ulama mengingatkan kita untuk memperkuat niat, ya, dan memperkuat target-target kita. Jadi jangan sampai hadirin sekalian
prioritas utama kita ini luput gitu ya. Sebagaimana kita ketahui manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, jangan sampai hiburan-hiburan ini naik ke atas kan sekalian. Ya, jadi kita hiburannya kita nikmati banyak gitu ya, tapi kita lewatkan waktu-waktu kita untuk beribadah. Maka hadirin sekalian, Syekh Taufik As-Shawih kemudian mengingatkan kita bahwa Ramadan itu bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Sebagaimana juga hadis Nabi Muhammad, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama farhatun inda fitri. Kebahagiaan pertama kebahagiaan ketika berbuka puasa. Nah, maka kebahagiaan berbuka itu hadirin sekalian kenikmatan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Meskipun kita berbuka puasa hanya dengan air putih ya, atau mungkin satu buah pisang gitu ya. Tapi yang berpuasa itu nikmatnya jauh lebih nikmat daripada orang yang kelaparan mungkin tidak makan sekian hari. Kenapa hadirin sekalian? Itulah kenikmatan yang Allah khususkan kepada hambanya yang berpuasa. Yang kenikmatan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Tuhannya. Karena puasa ini sebagaimana kita sering dengar ya, puasa itu pahalanya Allah yang tentukan. Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Semua amalan hamba Adam miliknya. Sudah ada ketentuan pahalanya, tapi puasa itu milikku. Aku yang akan tentukan balasan. Maka balasan puasa ini kita tidak tahu dengan pasti, dan yang paling tinggi adalah tentu saja pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan masuk ke salah satu pintu surga yang namanya Babur Royan, pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Dan Syekh Taufik mengatakan bahwa Ramadan itu ada di dalamnya dua air mata. Air mata yang pertama, air mata bahagia ketika pertama bertemu dengan Ramadan, dan air mata yang kedua adalah air mata kesedihan ketika berpisah dengan Ramadan. Saudara-saudara kita yang wafat beberapa waktu lalu mungkin belum bisa merasakan Ramadan kali ini, dan kita tidak tahu pasti kapan giliran kita. Yang jelas Allah kasih kesempatan kita bisa menikmati Ramadan tahun ini, yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, sehingga puncaknya hadirin sekalian yang harus kita cari sebagaimana petunjuk Nabi adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bersabda, "Fi lailatin min layali Ramadan mutaqaminan." Di setiap malam dari malam-malam Ramadan ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Maka Nabi bersabda, "Rughima anfu man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu." Sangat merugi, atau dalam bahasa lain celaka, yang sempat bertemu Ramadan tapi tidak diampuni seluruh dosanya. Maka mudah-mudahan di kesempatan Ramadan ini kita bisa bersihkan diri kita, bertobat, dan mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran lakum wa ila naltaqiya mujaddadan fi masbuq al-qadim insyaallah. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.